Perkenalkan, nama saya Ari Tristan Bastian dengan NIM 050105109 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang persoalan dari tugas praktikum 1 mata kuliah basis data MSIM 4206 terkait pembuatan IRD. Berikut kasusnya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu orang mata kuliah. Sebelum itu, adapun tahapan pembuatan IRD. Berikut tahapannya, yakni yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta key-nya. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau origin key. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Baik, kita mulai dari tahapan pertama, identifikasi entiti. Dari kasus ini kita dapat mengidentifikasi entiti utamanya ya, seperti mahasiswa, lalu dosen, mata kuliah. Nah, dari kasus tadi kita bisa identifikasi 3 entiti utamanya, lalu kita bentuk dalam grafik IRD. Nah, di sini saya menggunakan YetGraph Editor. Ini entitas untuk mata kuliah, dan ini untuk dosen, dan yang ini untuk entitas mahasiswa. Lalu tahapan selanjutnya, menentukan atribut dan key tiap entiti. Kan di kasus ini tuh tidak dijelaskan dengan spesifik ya atributnya, maka kita sesuaikan saja berdasarkan penalaran yang terjadi sehari-hari. Contoh, mahasiswa ini, entitas mahasiswa ini memiliki atribut seperti nama, NIM, prodi. Lalu entitas atau tabel mata kuliah ini memiliki atribut ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, serta ID dosen. Lalu untuk entitas dosen memiliki atribut seperti ID dosen, nama dosen, jabatan. Berikut gambarannya. Nah, di sini sudah saya buatkan entitas dan atributnya dalam bentuk IRD menggunakan YetGraph Editor. Di sini entitas mahasiswa berbentuk simbolnya berbentuk persegi panjang, memiliki atribut nama, yakni nama mahasiswa, lalu NIM, nomor induk mahasiswa, serta prodi. Lalu untuk entitas mata kuliah memiliki atribut ID mata kuliah, nama mata kuliah, serta SKS. Dan untuk untuk entitas dosen memiliki atribut ID dosen, nama dosen, dan jabatan. Langkah berikutnya, identifikasi relasi dan origin key. Setelah kita mendapatkan item berupa entiti dan atributnya, maka langkah selanjutnya kita akan mengidentifikasi relasi beserta origin key-nya. Agar lebih mudah menentukan relasi, maka akan kita gunakan matriks relasi. Berikut penerapannya. Ya, ini hampir sama seperti tabel di Excel ya. Ini entitinya ke bawah, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Lalu ini relasinya. Ya, cara bacanya seperti ini.
mahasiswa berelasi dengan mata kuliah dengan relasi mengambil. Jadi bacanya mahasiswa mengambil mata kuliah. Lalu mahasiswa berelasi dengan dosen dengan relasi diajarkan. Cara bacanya mahasiswa diajarkan dosen. Sebenarnya diajarkan ini relasi tidak langsung ya, karena sebelum dia langsung ke dosen kan harus sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah apa, lalu diajarkan oleh dosen siapa. Mata kuliah diambil mahasiswa, mata kuliah diajarkan dosen. Nah, lalu diajarkan ini dosen berelasi dengan mahasiswa melalui relasi mengajarkan. Dosen berelasi dengan mata kuliah melalui relasi mengajarkan juga. Maka dari matriks tersebut kita bisa lihat bahwa ada dua relasi, yakni ambil dan ajar. Berikutnya foreign key. Foreign key adalah kolom di satu tabel yang merujuk ke kolom primary key di tabel lain. Maksudnya saya bukakan contoh dalam bentuk SQL pada command prompt. Nah, di sini kan ID dosen merupakan primary key ya pada tabel dosen ini. Nah, ternyata primary key-nya ini atau kolom ID dosen ini juga terdapat pada tabel mata kuliah. Nah, pada tabel mata kuliah ini ID dosen menjadi foreign key-nya. Nah, tujuannya apa? Fungsinya untuk menghubungkan dua tabel dan memastikan integritas data. Dengan foreign key, kita bisa memastikan bahwa nilai dalam kolom tersebut hanya merujuk ke data yang valid di tabel lain. Jadi fungsinya itu untuk ya seperti keterkaitan lah antara tabel satu dengan tabel lain, dan juga untuk validasi atau agar valid tersebut valid di tabel lain. Berikutnya tahap keempat, yakni menentukan derajat relasi. Berikut derajat relasinya. Mahasiswa berelasi dengan mata kuliah, yakni many to many, banyak ke banyak. Mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Begitu juga sebaliknya, satu mata kuliah bisa diambil banyak oleh mahasiswa. Berikutnya, dosen berelasi dengan mata kuliah. Derajat relasinya yakni one to many. Dikarenakan pada kasus yang tadi ya, satu mata kuliah ini hanya bisa diajar oleh satu dosen, tapi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Walau begitu, tetapi dari beberapa banyak mata kuliah bisa diajar oleh satu dosen. Makanya walaupun dibalik one to many, jika dibalik mata kuliah dengan dosen many to one. Lalu berikutnya dosen dengan mahasiswa, many to many, banyak ke banyak. Relasi tidak langsung melalui mata kuliah yang diambil. Berikut derajat relasinya. Nah, ini sudah saya buatkan ya. Ini untuk relasi entitas dan atribut. Mahasiswa berelasi dengan mata kuliah dengan relasi ambil. Jadi mahasiswa ini jika ingin mengambil mata kuliah dia akan berelasi ya. Lalu dosen dengan mata kuliah. Kenapa saya sebutkan tadi dosen tidak berelasi langsung dengan mahasiswa? Dikarenakan dosen tersebut akan mengajarkan mahasiswa berdasarkan mata kuliahnya. Tahapan terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka IRD dapat disempurnakan. Berikut gambarannya pada IRD Get Graph Editor.
Nah, yang tadi kan hanya ini ya, hanya memiliki dua relasi, yakni ambil dan ajar. Tetapi kita lengkapi lagi menjadi tiga relasi tambah satu dengan relasi registrasi dan entitas data. Dikarenakan data ini memiliki banyak primary key ya dari tabel yang lain, maka ini dapat berubah menjadi sebuah entity. Seperti ID dosen merupakan primary key dari atribut dari tabel dosen. Lalu NIM merupakan primary key dari tabel mahasiswa. Lalu ID mata kuliah juga merupakan primary key dari tabel mata kuliah, yakni atribut ID mata kuliah. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih.